Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Siapin diri kalian ya, karena kita bakal nyelami serunya kekayaan bahasa kita. Hari ini, kita bakal naklukin sesuatu yang mungkin dulu bikin kalian pusing tujuh keliling pas zaman sekolah, yaitu majas. Ya, kita memang bakal ngebedah 32 jenis majas. Tapi tenang aja, biar gampang dipahami, saya udah buatkan rangkuman khusus buat kalian. Dijamin sesi ini bakal santai, gampang dicerna, dan jauh banget dari kata ngebosenin. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, buat pemanasan, coba deh bayangin kalau ada orang bilang, dia itu tangan kanan Pak Budi. Pertanyaannya, emangnya tangan kanan Pak Budi itu bisa lepas, terus jadi makhluk hidup yang bisa diajak ngobrol? Kok dipanggil dia? Pasti aneh banget kan kalau kita artiin kalimat itu mentah-mentah? Kasus tangan kanan barusan tuh bener-bener ngerangkum inti dari apa yang mau kita bahas sekarang. Di satu sisi, makna aslinya atau makna literalnya ya cuma anggota tubuh manusia biasa, sesuatu yang fisik. Tapi di sisi lain, maknanya bisa melompat jauh jadi sebuah kiasan, yaitu orang kepercayaan. Nah, keajaiban pergeseran makna dari yang tadinya kaku banget jadi super dalam inilah yang bakal kita pelajari. Pergeseran makna yang barusan kita bahas itu, dalam bahasa Indonesia punya nama keren, majas. Secara simpelnya, majas itu gaya bahasa yang sengaja dibikin agak nyimpang dari makna aslinya. Tujuannya buat ngehidupin suasana di dalam kalimat. Jadi ingat ya, penyimpangan di sini tuh bukan sebuah kesalahan grammar, tapi justru ibarat bumbu rahasia yang bisa nyulap kalimat datar jadi penuh warna dan emosi. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Mulai dari alasan kenapa kita butuh majas, sampai ngebahas 4 kategori utamanya. Perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Daripada kalian pusing ngafalin 32 jenis majas satu-satu kayak buku teks, rangkuman kategori ini dijamin bakal bikin kalian langsung paham garis besarnya. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa kalimat perlu majas? Jawabannya simpel banget. Untuk menghidupkan kalimat. Coba deh, bayangin gimana jadinya kalau di dunia ini semua orang ngomongnya bener-bener literal. Kaku banget kayak robot dan gak ada emosinya sama sekali. Garing banget kan? Makanya majas itu sengaja ngelakuin penyimpangan makna biar kalimatnya kerasa lebih hidup. Entah kalian ini masih SMP, anak SMA yang lagi pusing persiapan ujian, atau bahkan profesional yang pengen nulis email yang lebih meyakinkan, nguasain majas ini tuh kunci banget buat komunikasi yang tajam dan asyik. Lanjut ke kategori pertama dari rangkuman kita, majas perbandingan, yaitu menyandingkan dua objek. Sesuai sama namanya ya, gaya bahasa di kategori ini kerjanya sederhana tapi ngena banget, yaitu ngebandingin atau nyandingin satu objek sama objek lainnya. Hasilnya puitis banget. Ambil contoh personifikasi yang bikin ombak tuh seolah-olah hidup dan bisa memecah karang. Terus ada metafora yang nyebut anak rajin itu kutu buku. Ya kali anaknya beneran serangga pemakan kertas kan? Gak mungkin. Ada juga hiperbola yang sifatnya lebay atau melebih-lebihkan banget, kayak dentuman menggelegar membelah angkasa. Rangkuman ini ngebuktiin kan, kalian gak perlu pusing ngafalin belasan jenis perbandingan buat ngerti konsepnya. Nah, kalau yang ini salah satu favorit saya pribadi, majas simile. Dengerin deh, kulitnya putih seperti salju. Gara-gara ada kata seperti di situ, otak kita tuh otomatis langsung ngebangun visual yang jelas. Kalian gak usah capek-capek ngejelasin soal pigmen kulit secara sains, cukup sandingin aja sama salju dan boom, lawan bicara kalian langsung dapat gambaran yang super dramatis. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, majas sindiran, menggunakan bahasa buat menyindir sesuatu. Kategori yang satu ini agak-agak pedes ya. Biasanya dipakai kalau kita punya maksud tersembunyi buat ngeritik atau nyemoh. Dalam spektrum sindiran ini, ada ironi yang mainnya elegan banget karena dia nyembunyiin fakta. Bilangnya sih suara merdu. Ujung-ujungnya disambung seperti kaset kusut. Terus ada sinisme yang lebih berani dan terang-terangan nyemoh. Kayak, kamu kan udah pinter, kenapa masih nanya? Dan satu lagi innuendo. Ini tuh ngecilin fakta yang aslinya gede. Misalnya, alah disuntik tuh rasanya cuma kayak digigit semut. Ya, semut-mutan raksasa kali ya maksudnya. Tapi awas, hati-hati. Ada satu majas sindiran yang level kasarnya kebangetan. Namanya sarkasme. Coba dengar kalimat ini. Putih bener wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya. Aduh, itu sih udah bukan nyindir halus lagi, tapi pukulan telak yang frontal banget. Sarkasme emang sengaja dibikin kasar dan menggigit. Jadi pesan saya, pakainya harus benar-benar hati-hati kalau di dunia nyata. Oke, kita tarik napas dulu dan geser ke kategori ketiga,
Majas penegasan, menegaskan suatu hal secara kuat. Kadang tuh ya, pas lagi ngobrol, kita nggak lagi pengen ngebandingin sesuatu. Dan nggak lagi pengen nyindir. Kita cuma pengen lawan bicara kita benar-benar fokus ke satu poin penting yang nggak bisa dibantah. Bahasa kita harus tegas. Sering banget loh kita pakai pleonasme tanpa sadar. Contohnya, dia udah turun ke bawah. Lah, namanya turun ya pasti ke bawah kan? Masa ia turun ke atas? Kata ke bawah itu sebenarnya mubazir, tapi sengaja ditambahin murni buat ngasih penegasan. Terus ada repetisi, yang ngulang-ngulang kata kayak tunggu, biar kerasa dramatisnya. Dan retorika, nanya, siapa sih yang nggak pengen terlahir kaya raya? Pertanyaan ini tuh nggak butuh kalian jawab, tapi dilempar murni buat negasin sebuah fakta universal aja. Masih di dalam rumpun penegasan, ada juga yang namanya paralelisme. Coba kalian rasain ritmenya. Siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Berasa kan harmoninya? Dengan ngulang struktur kalimat yang sama persis, kita bisa nyiptain keseimbangan yang bikin ide utamanya makin kuat. Makanya, majas ini sering banget dipakai di pidato-pidato orang hebat. Sampai juga kita di kategori keempat, majas pertentangan. Mengekspresikan sesuatu dengan menabrakkan dua ide. Di kategori inilah keajaiban bahasa tingkat tinggi itu kejadian. Gaya bahasa ini tuh sengaja nabrakin dua ide yang saling berlawanan buat ngelahirin sebuah kebenaran baru yang bikin kita mikir. Contohnya paradoks. Daerah ini tandus tetapi penduduknya makmur. Kelihatannya kayak nggak logis kan? Dua fakta yang saling bertolak belakang. Tapi aslinya bisa aja jadi sebuah kenyataan yang utuh. Atau oksimoron, yang secara ekstrem ngejejerin dua kata berlawanan di satu tarikan napas, kayak bercampur baur antara perasaan cinta dan benci. Relatable banget kan sama rumitnya emosi manusia? Dan pastinya nggak lengkap kalau kita nggak bahas seni merendah untuk meroket, yaitu litotes. Silakan datang ke gubuku yang kumuh. Giliran kita datang beneran, taunya rumah dia istana 3 lantai lengkap sama kolam renang. Litotes ini emang sengaja banget nurunin kualitas atau ngecilin fakta secara drastis semata-mata buat nunjukin kerendahan hati. Ya, atau kadang buat kesopanan yang agak lebay sih. Wah, nggak kerasa. Kita udah sampai di kesimpulan sesi belajar hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Kalian baru aja sukses nyerna materi yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu buat dibahas di sekolah, cuma dalam waktu beberapa menit aja. Kuncinya ya ada di struktur rangkuman kita yang sistematis ini. Sebagai penutup, ingat terus ya poin ini. Dari 32 lebih variasi majas yang ada di bahasa Indonesia, pada akhirnya semuanya itu bisa disederhanain jadi 4 fungsi utama ini. Pertama, perbandingan buat nyandingin objek. Kedua, sindiran buat ngeritik. Ketiga, penegasan buat mempertegas maksud. Dan keempat, pertentangan buat nyiptain kompleksitas emosi. Rangkuman inilah yang bakal bikin kalian gampang banget nerapin majas di obrolan sehari-hari. Nah, sebelum kita benar-benar udahan, saya mau ninggalin satu tantangan kecil nih buat kalian. Coba dipikir-pikir, majas apa sih yang paling sering kalian pakai sehari-hari tanpa sadar? Apakah kalian tipe orang yang suka lebay, kayak hiperbola? Atau jangan-jangan kalian ini si raja sarkasme kalau lagi nongkrong di grup chat? Coba deh analisis gaya obrolan kalian hari ini. Pasti kalian bakal sadar kalau ternyata kalian itu jauh lebih kreatif dari yang kalian kira. Teruslah bereksplorasi sama gaya bahasa kalian ya. Sampai jumpa di sesi penjelasan yang